Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, Tolib dan Tolibah? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan bersemangat ya. Baik, Tolib Tolibah, hari ini kita akan belajar mata pelajaran seni budaya. Saya harap kalian menyenangi pelajaran ini ya. Nah, adapun materi kita hari ini adalah tentang seni musik tradisional. Oke, kita berangkat dari pengertian tradisional ini sendiri. Ada yang tahu apa pengertian tradisional? Oke, tradisional itu adalah uh, kebiasaan turun-temurun yang diturunkan dari generasi ke generasi ya, tolib-tolibah. Nah, biasanya tradisional ini ciri-cirinya dia tidak mempunyai pencipta dan dia hadir sebelum generasi itu hadir atau generasi itu dilahirkan ya. Nah, oke, slide selanjutnya kita masuk ke sebuah gambar ya. Nah, ini ada seorang anak yang menutup telinga ya, tidak mau mendengar. Yang kedua ada anak yang sangat menikmati sebuah alunan musik. Nah, ini adalah sebuah fenomena tolib-tolibah. Bagaimana sebuah lagu tradisional daerah kurang diminati dan sebuah lagu mancanegara justru sangat diminati dan digandrungi oleh anak muda zaman sekarang ya. Nah, ini sebuah fenomena yang sangat miris ya. Padahal seharusnya kita sebagai pemuda dan penerus bangsa Indonesia justru melestarikan lagu tradisional daerah kita, bukan lagu K-pop maupun lagu-lagu barat lainnya ya. Nah, apa yang kita lakukan di sini Tolibah? Jadi yang kita lakukan adalah dalam pelajaran ini kita berusaha untuk mencintai, untuk memahami dan memperkenalkan lagi lagu tradisional maupun alat musik tradisional daerah di Indonesia. Oke, selanjutnya coba kalian tebak ya, apakah nama alat musik di samping ini? Gambar pertama. Nah, coba kalian tebak, kira-kira ini alat musik apa? Dan gambar kedua, coba tebak. Ini alat musik apa namanya? Oke, saya yakin kalian lebih memahami alat musik yang gambar dua ini bukan dibanding gambar satu. Nah, gambar satu ini ada alat musik tradisional Indonesia yang bernama dol yang berasal dari Bengkulu. Sedangkan ini adalah biola. Kalian pasti lebih paham tentang biola daripada dol. Nah, kemudian coba kita lihat lagi gambar ketiga. Coba kalian tebak ini namanya apa? Oke, kemudian coba kalian tebak gambar keempat ini namanya apa? Baik, saya yakin sekali kalian lebih paham tentang gambar empat ini ya. Kalian lebih tahu dan bahkan mengerti tentang gambar empat ini dibanding gambar tiga, bukan? Nah, gambar empat kalian pasti tahu ini adalah piano. Ini gambar dari alat musik dari mancanegara ya, dari luar negeri. Ini adalah alat musik sape dari Kalimantan yang ada di suku Dayak ya. Nah, tapi justru sedikit sekali orang yang mengenali gitu. Nah, inilah fenomenanya ya, Tolibah. Kalian lebih memahami alat musik mancanegara dibanding alat musik tradisional. Kebanyakan begitu ya. Oke, kita masuk ke slide selanjutnya. Nah, baik. Nah, untuk memahami alat musik tradisional, kalian harus tahu dulu. Alat musik itu sebenarnya ada sumber bunyinya. Nah, makanya alat musik tradisional ada 4 sumber bunyinya ya. Nah, maka alat musik berdasarkan sumber bunyinya sebagai berikut. Untuk memahami alat musik tradisional, kalian harus paham dulu. Yang pertama adalah ideofon. Apa itu ideofon? Ideofon adalah alat musik yang sumber bunyinya berasal dari badan alat musik itu sendiri atau instrumen musik itu sendiri. Contohnya apa? Contohnya kajon ya. Contohnya lagi simbal. Contohnya lagi uh, apa ya? Contohnya lagi kecapi. Bukan kecapi. Kolintang.
Terus contohnya lagi belira, contohnya lagi angklung. Jadi dia tidak mempunyai sumber bunyi kecuali badannya sendiri ya. Nah, seperti itu kira-kira tolib-toliba. Kemudian yang kedua, ada alat musik alat musik yang sumber bunyinya berasal dari membran ya, yang disebut dengan membranofon ya, seperti namanya. Nah, membranofon ini contohnya apa? Contohnya seperti dol tadi ya, dia mempunyai selaput atau membran. Contohnya lagi drum, contohnya lagi jimbe, gendang ya. Seperti itu yang mempunyai membran. Itu namanya adalah membranofon. Kemudian selanjutnya lagi ada kordofon. Kordofon itu apa ya? Kordofon itu seperti yang saya pegang ini. Kordofon itu adalah alat musik yang sumber bunyinya berasal dari dawa ya. Contohnya adalah gitar. Contohnya lagi adalah harpa. Contohnya lagi adalah ukulele. Contohnya lagi adalah kecapi. Contohnya lagi adalah piano. Emang piano masuk kordofon? Masuk kordofon karena piano itu mempunyai dawai di dalamnya ya. Nah, kebanyakan orang tidak tahu kalau sebenarnya piano itu mempunyai dawai ya. Bedakan piano dan keyboard ya. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah aerofon. Seperti namanya air yang artinya udara ya. Berarti alat musik aerofon adalah alat musik yang sumber bunyinya berasal dari udara ya. Ingat kita di sini membahas tentang sumber bunyi ya, bukan cara memainkannya. Banyak orang mengatakan aerofon dengan cara adalah alat musik yang dimainkan dengan cara ditiup. Itu salah ya. Yang benar adalah aerofon adalah alat musik yang sumber bunyinya berasal dari udara. Karena tidak semua alat musik yang aerofon itu dimainkan ditiup ya. Contohnya apa? Contohnya adalah akordeon. Akordeon itu dipencet, tapi dia sumber bunyinya dari udara ya. Nah, masih banyak lagi contohnya seperti trompet, seperti suling, recorder, salung dari Sumatera Barat, ada serunai dari Sumatera Utara, terus ada trompet ya, ada saksofon, dan masih banyak lagi lainnya. Tapi kita fokuskan kepada alat musik tradisional ya, yaitu contohnya salung, suling, serunai, pupui, dan lain sebagainya. Baik, Tolib-Toliba, apakah ada pertanyaan? Baik, jika ada pertanyaan nanti kita sambung ya di lain waktu. Saya mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan dari saya. Mungkin cukup di sini dulu pertemuan kita hari ini. Nah, jadi intinya adalah kita harus mempertahankan, mengenali dan mempromosikan juga bahkan ya alat musik tradisional di Indonesia karena lebih orang lebih memahami tentang alat musik mancanegara daripada alat musik kita sendiri. Itu sangat miris ya. Nah, jadi perannya kita itu adalah untuk berjuang mempertahankan tradisi Indonesia. Baik, sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.